Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Febranti dari kelas 2019B dengan NPM 719-412-028. Saya ingin membacakan hasil dari resum materi hukum jaminan yang diberikan oleh Bapak Imam Rafiqi sebagai tugas UAS semester ganjil yang dimana sebagai berikut. Pengertian jaminan adalah suatu benda yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman uang. Pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum antara pemberi dan penerima jaminan dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas dalam hukum jaminan ada 5. Jaminan terbagi menjadi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi menjadi 2, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Perjanjian kebendaan dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Gadai diatur dalam buku 2 BW, yaitu pas 1150 sampai 1160. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Timbulnya hak gadai karena perjanjian. Objek benda yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud kecuali kapal yang terdaftar pada register kapal dan benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang. Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawah. Surat-surat piutang. Yang pertama, surat piutang atas nama, surat piutang atas bawah atau kepada pembawa, surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk. Sifat gadai adalah hak absolut, droit de suite, droit de preference, dan hak menggugat. Hak penerima gadai, menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan. Menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban penerima gadai tercantum dalam pasal 1154, 1156, dan 1157 KUH Perdata. Hak pemberi gadai adalah menerima uang gadai dari penerima gadai. Berhak atas barang gadai bila hutang pokok, bunga dan biaya lain telah lunas. Berhak menuntut ke pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutangnya. Kewajiban pemberi gadai adalah menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai, membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai. Hapusnya gadai menurut pasal 152 KUH Perdata. Yang pertama, barang gadai hapus dari kekuasaan pemegang gadai. Yang kedua, barang gadai hilang atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai. Hapusnya gadai menurut Ari Hutagalung ada 5, yaitu hapusnya perjanjian pokok yang dia jamin dengan gadai. Yang kedua, terlepasnya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Yang ketiga, musnahnya barang gadai. Yang keempat, dilepaskan barang gadai secara sukarela. Nomor 5, pencampuran atau penerima gadai. Penyebab pelelangan jaminan adalah kondisi ekonomi nasabah yang rendah, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima disalahgunakan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Karakter jaminan fidusia adalah 1. Memberikan kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang mendahului terhadap kreditur lainnya. 2. Mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Mudah dan pasti pelaksanaannya. Subjek fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya seperti yang tercantum dalam pasal 1 poin 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Konstruksi yuridis fidusia adalah fase pertama adalah perjanjian obligator, fase kedua adalah perjanjian kebendaan, fase ketiga adalah perjanjian pinjam pakai. Hak dan kewajiban pemberi fidusia adalah hak pemberi fidusia menguasai benda fidusi. Kewajiban pemberi fidusia adalah menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya. Hak dan kewajiban penerima fidusia adalah hak penerima fidusia dalam menguasai benda fidusia. Menjual benda fidusia jika debitur berprestasi dan mengambil piutangnya dari hasil penjualan. Kewajiban penerima fidusia adalah melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
Berakhirnya hak jaminan fidusia menurut pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dengan hapusnya hak jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Eksekusi jaminan fidusia menurut pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu. Asas-asas hipotek adalah publisitas dan spesialitas. Janji-janji hipotek adalah janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, janji tentang hak, janji tentang asuransi, janji untuk tidak dibersihkan. Peralihan hipotek adalah peralihan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Hapusnya hipotek tercantum pada pasal 1209 KUH Perdata. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Subjek hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dengan penerima hak tanggungan. Asas-asas hak tanggungan tercantum dalam pasal Undang UUHT pasal 1131 sampai pasal 1138. Janji-janji dalam hak tanggungan tercantum dalam pasal 11 ayat 2 UUHT. Hapusnya hak tanggungan adalah karena hutang yang dijaminkan lunas, pelepasan hak oleh pemegang hak tanggungan, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang diberikan oleh tanggungan. Itu dia adalah resum yang saya buat. Sekian, terima kasih.